Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik Ibu kelas 7. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat memahami struktur teks prosedur. Materi pembelajaran kita yaitu struktur teks prosedur. Teks prosedur terdiri atas dua aspek. Dua aspek tersebut adalah bentuk dan isi. Bentuk teks dapat diidentifikasi berdasarkan strukturnya. Struktur merupakan salah satu aspek penting teks prosedur. Teks prosedur mempunyai struktur yang membedakannya dengan jenis teks lain. Teks prosedur terdiri atas tiga bagian, yaitu tujuan atau goals, bahan atau materials, dan langkah-langkah atau step. Bagian bahan atau materials bersifat pilihan atau tidak wajib hadir. Dengan kata lain, tidak semua teks prosedur memerlukan kehadiran bagian bahan yang menjabarkan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan atau membuat sesuatu. Berikut penjelasan struktur teks prosedur. Ada tujuan atau goals, yaitu bagian ini berisi tujuan kegiatan. Tujuan teks prosedur akan menunjukkan kepada pembaca atau pendengar capaian yang akan dicapai setelah mengikuti alur informasi yang dikemas oleh sebuah teks prosedur. Bagian ini sering dikemas dalam bentuk kalimat pengantar yang ditempatkan pada bagian awal dari teks prosedur. Struktur yang kedua adalah bahan-bahan atau perlengkapan atau disebut juga dengan materials. Bagian ini berisi bahan-bahan atau perlengkapan demi mencapai tujuan. Bahan dan alat harus diperinci dengan ukuran yang akurat. Struktur yang ketiga adalah langkah-langkah. Bagian ini berisi penjabaran langkah-langkah untuk mencapai tujuan kegiatan. Tujuan tersebut dicapai berdasarkan berbagai bahan atau perlengkapan yang tersedia. Langkah-langkah harus dilakukan secara urut dan sistematis agar tujuan dapat tercapai. Bagian ini merupakan inti dari teks prosedur yang berisi tindakan yang harus diikuti oleh pengguna teks untuk mencapai tujuan. Bagian ini terdapat pada semua jenis teks prosedur. Perlu diingat bahwa ketidakurutan langkah-langkah mengakibatkan suatu kegagalan dalam mencapai tujuan teks prosedur. Struktur yang berikutnya adalah penutup. Penutup berisi kesimpulan, penekanan isi, atau ucapan selamat kepada pembaca. Penutup dalam teks prosedur bersifat opsional, artinya penutup dalam teks prosedur dapat ada atau tidak ada. Baiklah, Ibu akan memberikan contoh menentukan struktur teks prosedur, yaitu prosedur membuat mie goreng dengan telur. Nah, kalian perhatikan di sini untuk struktur teks itu ada tujuan. Tujuannya adalah mie instan adalah makanan yang sering kita jumpai. Selain harganya murah, mie instan juga mudah untuk dimasak. Berikut adalah cara-cara memasak mie instan.
Nah, karena dia ada di awal berarti itu adalah tujuan. Yang kedua, struktur teksnya adalah dalam pembuatan mie goreng dan telur, yaitu adalah bahan. Bahan yang dibutuhkan adalah mie instan atau 1 bungkus air secukupnya. Tata cara memasak: yang pertama, tuangkan air ke dalam panci secukupnya. Yang kedua, lalu rebus air sampai mendidih. Yang ketiga, buka bungkus mie dan pisahkan mie dengan bumbu. Setelah air mendidih, masukkan mie ke dalam panci. Yang kelima, selanjutnya siapkan piring dan tuangkan bumbu ke piring. Yang keenam, tunggu selama 10 menit. Yang ketujuh, setelah mie matang, tuangkan mie ke piring. Yang delapan, aduk bumbu mie agar bumbu merata. Yang kesembilan, mie siap disajikan. Sesuaikan dengan selera, boleh kalian tambahkan dengan telur mata sapi. Struktur yang ketiga dalam teks prosedur yaitu adalah penutup. Tadi sudah Ibu jelaskan bagian penutup, yaitu di sini menarik bukan untuk dipraktekkan. Kamu bisa mengajak teman atau saudara untuk membuat mie goreng dan ditambah dengan telur mata sapi. Selain menyenangkan, membuat mie goreng juga dapat meningkatkan kreativitasmu. Selamat mencoba untuk peserta didik Ibu dalam pembuatan teks prosedur membuat mie goreng. Cukup sekian untuk materi kita hari ini. Untuk materi selanjutnya nanti silakan kalian pelajari di rumah, dan jika ada yang tidak mengerti apa yang Ibu sampaikan, silakan ditanyakan via timeline. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.